Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, kita akan mempresentasikan tentang entrepreneurship dari kelompok kelas kerjasama dari atas nama Yuyun Susanti dengan Renia Sadia, Sri Utami. Monggo, apakah sudah kelihatan? Sudah. Ya. Oke. Apa slide-nya bisa berjalan? Sudah. Oke. Dimulai nggih, Bu, nggih. Oke. Usaha di kalangan masyarakat, dalam kehidupan masyarakat, banyak sekali usaha-usaha kecil seperti pedagang, peyek, usaha pembuatan tempe, pembuatan tahu, ada juga keripik, singkong. Selain dalam pembuatan usaha yang terkenal di kalangan masyarakat tersebut untuk proses manajemen atau cara berdagang, cara menyalurkan hasil dari usaha tersebut, entah dengan cara dititipkan terlebih dahulu, jualan online, berkeliling di pasar, dan masih banyak lagi. Untuk tugas saya yang saya ambil dalam tugas UTS adalah bidang usaha dalam bidang pembuatan tempe yang begitu tidak terlalu familiar dan sering terdengar di kalangan masyarakat. Berikut adalah hasil observasi dari wawancara kepada pengusaha tempe. Latar belakang usaha tempe. Dalam membangun usaha tempe ini, beliau sudah hampir 30 tahun lamanya. Dari media manual juga hingga saat ini memakai mesin untuk menggiling. Bahan kedelai tersebut beliau dalam usaha tempe ini meneruskan generasi usaha dari orang tuanya. Karena orang tuanya sudah tua dan juga orang tua salah satunya sudah meninggal, beliau meneruskan usaha tempe ini karena di kalangan masyarakat tempe ini sudah menjadi citra rasa tersendiri dari pelanggan tercinta. Dari kalangan pasar dan tempat penjualan sayur rumahan, beliau bekerja di rumah sakit dan untuk pembuatannya dibuat bersama oleh sang istri. Untuk pengolahan tempe sendiri tidak jeda, terus berproses. Monggo bisa dilanjutkan oleh Bu Renia. Iya Bu, dan saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya yaitu Bu Yuyun. Dan berikut adalah alat pembuatan tempe. Alat pembuatan tempe ini sangatlah sederhana, juga tidak begitu susah untuk alat-alatnya. Yang pertama adalah panci yang besar atau wadah besar yang terbuat dari besi. Yang kedua adalah alat untuk meniriskan kedelai atau dalam bahasa Jawanya adalah serok. Yang ketiga ada kipas. Yang keempat wadah setelah penirisan, biasanya itu atau kita bikin wakul ya. Yang kelima adalah meja besar terbuat dari bambu yang berlubang. Yang ketujuh, kayu panjang untuk mengaduk. Yang kedelapan, plastik besar untuk alas penirisan kedelai yang dilubangi. Yang kesembilan, kantong plastik untuk proses setelah peragian. Yang ke-10 adalah mesin penggiling. Dan yang terakhir adalah tungku. Dan untuk bahan-bahan pembuatan tempe, ini adalah
dan juga bahannya ini sangat mudah. Kebanyakan adalah di tempat orang yang berjualannya itu untuk bahan-bahan kedelai. Yang pertama ada bahan kedelai, yang kedua ragi khusus untuk tempe, yang ketiga air, yang keempat kayu, yang kelima adalah grajen. Nah, berikut prosesnya untuk pembuatan tempe akan dilanjutkan oleh Bu Sri Utami. Monggo Bu Sri. Sembah nuwun Bunda. Proses pembuatan tempe. Langkah yang pertama adalah saat di pasar pembelian kedelai pilihan dan juga ragi. Proses kedua, proses perendaman kurang lebih 2 jam untuk menuju proses penggilingan. Yang ketiga, proses penggilingan agar kedelai pisah dengan kulitnya menggunakan mesin, yaitu limbahnya bisa dibuat untuk pakan ternak. Yang keempat, setelah proses penggilingan kedelai dicuci bersih, lalu enggan proses perendaman kembali selama kurang lebih 12 jam. Yang kelima, setelah proses perendaman yang kedua selesai, selanjutnya proses memasak kedelai dengan air mendidih dalam wadah besar serta api yang tetap menyala. Dalam proses memasak kedelai ini, beliau menggunakan kayu grajen agar panas dan kenyalaan api stabil, hanya ditambah beberapa kayu, air mendidih, baru kedelai dimasukkan, kemudian dimasak hingga air mendidih kembali dan sekitar membutuhkan waktu 1 sampai 2 jam. Dan untuk setelah sudah dilihat, proses selanjutnya dari Bu Sri Utami adalah setelah sudah dilihat siap diangkat, siap terus menyiapkan wadah meniris terlebih dahulu agar air tidak lebih cepat keluar dan proses penirisan lebih cepat. Setelah diangkat, menyiapkan papan dan plastik besar yang sudah dilubangi tadi untuk proses penirisan selanjutnya. Setelah itu, semua kedelai dipindahkan dalam tempat yang sudah disediakan plastik tadi. Lalu diberi kipas agar lebih cepat dalam proses pendinginan. Yang selanjutnya, proses pendinginan selesai, yaitu menuju proses selanjutnya, yaitu peragian kedelai. Akan dibumbui dengan ragi khusus dan dimasukkan dalam plastik kecil. Setelah proses peragian, dalam memasukkan kedelai dalam plastik harus benar-benar padat agar tempe bisa bagus dan maksimal. Untuk proses selanjutnya, walaupun dilihat sekilas dalam usaha tempe mudah, namun dengan diketahui proses yang begitu panjang, dan hasilnya pun sesuai apa yang diharapkan oleh sang usahawan, memiliki arti dan makna tersendiri. Ya, terima kasih kepada teman-teman yang sudah meluangkan waktu untuk berpresentasi dengan sebaik-baiknya.